Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Danang, NIM 1914281. Ingin menjelaskan tentang jurnal yang telah saya buat. Perkembangan lembaga keuangan syariah atau LKS di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah cukup baik sehingga berkontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bukti nyata kinerja perbankan syariah cukup baik adalah ketika badai krisis ekonomi melanda di Indonesia, di mana perbankan konvensional terpuruk, sedangkan perbankan syariah relatif dapat bertahan, bahkan menunjukkan perkembangannya. Keberadaan bank syariah menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah atau LKS di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah menunjukkan tingkatan pertumbuhan yang signifikan baik. Dilihat dari aspek kelembagaan, dari perkembangan aset, dana pihak ketiga maupun dari sisi pembayaran. Hal ini juga dibuktikan dengan suburnya perkembangan lembaga keuangan syariah yang terus-menerus mengalami perkembangan di seluruh Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, baitul mal wa tamwil, dan sebagainya. Perbankan syariah Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, dan Bank Pembinaan Rakyat Syariah BPRS, pegadaian syariah, sewa guna usaha syariah, leasing syariah, asuransi syariah, dan baitul mal wa tamwil. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga, yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi, finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease, untuk digunakan secara lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga kemudian membeli asuransi. Namun demikian, ada pula yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi.
Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dan lain sebagainya. Atau untuk mempersiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan dengan sebuah konsep hasil bisnis, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang yang tidak mampu. Demikian penjelasannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.